Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka? Alhamdulillah. Kok jawab salamnya kayak rada-rada belum gitu. Saya ulangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Masyayikhuna al-a'izzah wa ulama'ina al-kiram, seluruh jajaran pengurus, jajaran imam beserta seluruh jamaah Masjid Al-Huda yang saya muliakan dan yang saya hormati, al-iktifa wal ikhtisar. Malam ini insyaallah kultum dari BKMM adalah malam terakhir nggih. Jadi tugas saya, pesan dari pengurus BKMM itu memamitkan, mohonkan maaf apabila kawan-kawan Ustadz Asatid yang pernah ngisi atau yang ada jadwal ngisi namun tidak hadir dengan kesibukan masing-masing, saya atas nama delegasi darinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan begitu pula ada kekurangan materi ceramahnya, maksudnya ada kekurangan daripada penjelasan dalam isi-isi penjelasannya, begitulah mohon dimaklumi karena mereka semua memang tidak semuanya setiap saatnya tampil, kadang-kadang ada yang memang hanya setiap bulan Ramadan kita tampilkan. Ini atas nama delegasi dari Dai BKMM mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja nggih. Jadi nggak usah diisi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini malam berapa? Malam ke-25, artinya malam ganjil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda lewat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi, man shalla lailatal qadri, siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, wa yaqra'u fatihatal kitab, dan membaca surat Al-Fatihah, fi kulli raq'atin, di dalam setiap rakaat. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, setiap rakaatnya yang pertama membaca surat Al-Fatihah, wa suratal ikhlas, dan surat ikhlas, kul huwallahu ahad, sab'a marratin, 7 kali, Fatihahnya 1 kali, surat ikhlasnya 7 kali, fi kulli raqatin, di dalam setiap rakaat. Jadi rakaat pertama ini sudah diterangkan belum dengan ustadz yang lain ini? Ini jangan-jangan itu lagi yang terangkan gitu. Sudah. Rakaat pertama yang dibaca surat Fatihah 1 kali, kemudian surat Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua sama saja, surat Fatihah 1 kali, kemudian Qul huwallahu ahad 7 kali. Wa ba'das salam, dan kemudian setelah selesai salam, yaqra'u, membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, sab'ina marrah, 70 kali. Hafal nggih? Rakaat pertama Fatihah, kemudian surat Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua sama, Al-Fatihah, kemudian surat Ikhlas 7 kali, dan kemudian setelah salam, berarti selesai sholatnya, baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih
ya Allah kami mohon ampun dan kami bertaubat. Kalau kita terjemahkan secara harfiah. La yuqamu min maqamihi illa ghafarallahu an dzunubihi wa li abawaihi. Maka selama dia sholat, selama dia membaca, seluruh dosanya diampuni, bahkan dosa kedua orang tuanya. Seluruh dosa dia diampuni dan dosa kedua orang tuanya. Wa yab'atsullahul malaikata fil jannah yaghrasunal asjar. Dan Allah memerintahkan malaikat di surga untuk menanam tanaman untuknya. Wa yabnunal qusur, dan membangunkan rumah tingkat, membangunkan istana. Apa namanya rumah tingkat itu? Loteng. Dibangunkan loteng. Enggak repot-repot bangun loteng. Sudah ada yang bangunkan. Malaikat disuruh oleh Allah membangunkan loteng. Kalau mau sholat di malam Lailatul Qadar atau sholat Lailatul Qadar dengan cara seperti tadi. Wala yamutun, dan tidak akan mati illa ro'a kullu dzalik, kecuali setelah melihat dari semua yang disampaikan tadi. Dan orangnya tidak akan mati sebelum diperlihatkan oleh Allah bangunannya, sebelum dilihatkan oleh Allah pohon-pohonan yang ditanam itu di surga. Makanya ada orang yang meninggal ini dengan tersenyum karena terlintas di atas matanya, terlintas di dalam dirinya, terlihat ada sesuatu yang baik, sehingga pas waktu tersenyum nyawanya dicabut. Sehingga pada waktu tanpa roh dia tersenyum dan terus tersenyum. Padahal kalau menurut di dalam kitab-kitab Daqaq, di dalam kitab-kitab yang menerangkan masalah ar-roh, di situ orang mati itu bagaikan burung pipit yang digoreng hidup-hidup. Bagaimana kira-kira? Sampai ngambil manuk emprit, burung pipit itu, kalau di sini banyak ya burung gereja lah, diambil, digoreng, masukkan di wajan, hidup-hidup. Kayak apa gerakannya? Itu orang mati. Di keterangan lain, bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Dalam keluarnya roh itu. Dalam keluarnya roh ini bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bagaimana sakitnya ketika kulit kita dirobek secara hidup-hidup. Jangankan seluruh tubuh, terkelupas ketika jatuh sedikit saja, macam-macam obat yang kita siapkan. Kalau seluruh tubuh dikulitin, maka alangkah sakitnya. Itulah rasanya detik-detik keluarnya roh. Tetapi kalau punya amalan tadi, insya Allah bisa meninggal dengan tersenyum. Makanya memandikan orang mati harus berhati-hati, harus pelan-pelan, tidak boleh pakai sikat kayak sikat mandikan kerbau, enggak boleh. Pakai anduk yang kasar tidak boleh. Karena apa? Dibayangkan bagaikan kulit yang terkelupas. Sedikit tersentuh saja sakitnya bukan main. Di dalam kitab-kitab fikih diterangkan kalau mandikan orang mati, pertama menyiram harus ditutup dengan kain tipis supaya dia tidak langsung terkena air. Jadi ada lapisannya. Kalau langsung terkena air, bayangkan waktu kita terkelupas sedikit terkena air, sakitnya bukan main, pedih. Begitu pula orang yang mati. Sehingga harus ditutup dengan kain yang tipis, dimandikan dulu dengan teori-teori yang diterangkan secara detail di dalam kitab-kitab fikih. Yang mau saya terangkan, itu semua tidak akan terasa ketika hal-hal yang tadi kami sebutkan itu diperlihatkan menjelang kematiannya.
Mudah-mudahan kita semua dalam husnul khotimah bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar dengan penuh kegembiraan, penuh dengan fadilah dan mendapatkan daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.